Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah sehat. Kabarnya hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya, betul, Pak. Jadi sebelum itu saya di sini berperan atau menjadi observer dari kegiatan yang akan Bu Esti lakukan. Jadi sebelum Ibu Esti melakukan itu, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang rubrik penilaian coaching yang akan Bu Esti lakukan. Saya harap nanti Bu Hesti itu bisa menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seorang coachnya. Sesudah itu menerapkan juga kompetensi inti seorang coach, yaitu kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita. Seperti itu Bu Hesti, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian ada sedikit ini Bu, sedikit pertanyaan sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching tersebut, yaitu yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching mana atau kompetensi coach mana yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching ini? Kalau saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di presence ya, Pak ya, kehadiran penuh. Karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach kita. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan kita juga akan kurang maksimal dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh baik, jadi pertanyaan berbobotnya, mendengarkannya juga ada di situ, tapi yang ingin sekali gue kembangkan secara luar biasa di sini adalah kehadiran penuh, prinsip kehadiran penuh. Baiklah. Iya, Pak. Yang kedua ini terakhir sebelum pelaksanaan coaching Bu Hesti laksanakan, satu lagi pertanyaan, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu lihat yang coaching munculkan dalam proses coaching itu? Saya ingin memaksimalkan potensi coach saya, kemudian coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik. Jadi intinya seorang coach ini nanti bisa menemukan potensi maksimalnya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Baiklah Bu Hesti, terima kasih. Silahkan Bu Hesti melaksanakan kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bu, saya dengar-dengar nih ada yang mau diceritain dari Bu Novi ke saya. Kira-kira apa nih Bu? Iya, jadi saya ini masih belum paham gitu loh cara mengelola kelas yang baik gitu Bu. Karena di kelas saya itu anak-anak suka ribut. Saya rasa jadi kelas itu anak-anak tidak belajar dengan menyenangkan seperti itu Bu Hesti. Oke, berarti menurut Ibu pembelajaran yang Bu Novi laksanakan itu masih cenderung membosankan begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Hesti. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, saya mengerti cara mengelola kelas yang baik sehingga saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan bagi murid. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan itu menurut saya anak-anak itu melakukan pembelajaran itu dengan santai, dengan serius, tidak berisik, terus tidak sibuk sendiri. Mereka menyimak penjelasan guru dengan baik, seperti itu. Baik Bu. Nah, berarti kan pembelajaran menyenangkan itu idealnya kalau kita berikan nilai itu ada di level 10 ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Bu Novi sendiri, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama ini itu tuh ada di level berapa Bu? Kalau berdasarkan skala 1 sampai 10, apa yang sudah saya lakukan berada di skala 5 sepertinya Bu. Karena masih saya temui anak-anak itu suka berisik sendiri di saat saya memberikan penjelasan, dan bahkan di saat diberikan tugas anak-anak itu masih terkadang suka lalai seperti itu Bu.
Oke, jadi masih ada di level 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Novi untuk menaikkan kualitas pembelajaran yang nantinya Ibu laksanakan, itu apa sih langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan? Mungkin saya bisa berkolaborasi dan diskusi dengan rekan-rekan kerja saya di sekolah terkait dengan bagaimana cara mengajar yang baik atau metode apa yang mereka gunakan, apakah media yang mereka sering gunakan sehingga anak itu lebih tertarik belajar dengan mereka seperti itu. Baik, jadi di sini saya menangkap kata kuncinya adalah kolaborasi ya Bu yang ingin Ibu terapkan. Nah, ada lagi nggak Bu kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk memperkuat perubahan yang Ibu harapkan? Mungkin hal lain yang bisa saya lakukan, mungkin saya akan ikut masuk kelas di saat rekan saya mengajar Bu. Jadi saya bisa melihat bagaimana cara mereka mengajar sehingga menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Nah, bagus sekali ya Bu ya upaya yang nanti akan Ibu laksanakan, karena itu bisa membantu Bu Novi untuk bisa membandingkan proses pembelajaran mana yang lebih kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Novi untuk mulai melakukan perubahan ini nantinya? Yang membantu saya dalam melakukan perubahan ini yang pertama jelas rekan kerja saya Bu. Karena rekan kerja saya ini adalah menjadi model atau contoh bagi saya untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid nanti di kelas saya. Baik, ini terakhir ya Bu ya. Sekarang kita sudah di penghujung pertanyaan. Dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini akhirnya saya baru mengerti langkah apa yang bisa saya lakukan dalam melakukan perubahan, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi saya ya Bu ya. Saya akan mengajak rekan saya untuk berkolaborasi menciptakan kelas yang menyenangkan itu seperti apa. Juga saya akan ikut masuk kelas mereka mengenai menciptakan kelas yang menyenangkan itu bagaimana media dan metode apa yang mereka gunakan yang bisa saya gunakan juga di kelas saya. Wah, saya nggak sabar nih nanti mau tunggu lagi cerita-cerita dari Bu Novi setelah melakukan upaya-upaya itu ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu dengan cerita-cerita menarik dari Bu Novi ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Esti ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hesti, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang Bu Hesti lakukan. Itu saya sangat luar biasa dan prosesnya berjalan dengan baik. Bu Hesti sudah menerapkan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi, dan kompetensi inti juga sudah muncul di dalam situ, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya juga tadi menilai bahwasanya yang Bu Hesti ingin sangat tingkatkan di dalam proses coaching ini adalah kehadiran penuh. Di situ tadi saya melihat bahwasanya itu juga ketercapaiannya sudah sangat luar biasa, karena saya lihat tadi Bu Hesti mencatat apa yang diinginkan, apa yang dilontarkan oleh seorang coach dan lain-lain. Nah, di sini Bu Hesti saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang tadi saya rangkum dari proses coaching yang Ibu lakukan. Itu pertanyaan yang pertama, kira-kira apa sih Bu yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi? Baik Pak, jadi di proses coaching tadi yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melaksanakan alur TETA, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan ini cukup membuat coach saya mudah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dirasakan. Baik. Selanjutnya Bu, indikator ketercapaian yang tadi Ibu kan sudah singgung sedikit nih di pertanyaan pertama. Indikator ketercapaian yang Ibu canangkan tadi kira-kira sudah tercapai belum Bu? Nah, untuk indikator ketercapaian dari proses coaching yang tadi sudah saya laksanakan yaitu saya bisa memaksimalkan potensi dari coach saya dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Bagus.
Jadi saya tadi memang sudah sejalan dengan apa yang saya nilai tadi, itu semua memang sudah terjalan dengan sangat luar biasa. Jadi sebelum saya mau tutup nih Bu, ada satu pertanyaan, ini pertanyaan terakhir terkait proses kunci tadi dan untuk kedepannya Ibu Hesti akan lakukan. Jadi berdasarkan proses coaching tadi telah dilaksanakan bahwasannya Bu Hesti ingin menerapkan kompetensi INDI yaitu kehadiran penuh. Nah, kedepannya kompetensi mana lagi Bu yang akan Ibu gali supaya kompetensi coach Ibu itu semakin meningkat dan semakin menjadi lebih baik? Untuk kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi itu adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, agar proses coaching yang nantinya akan saya laksanakan itu menjadi lebih efektif lagi. Oh baik. Jadi ini sudah saya rangkum semua, tapi tadi pertanyaan berbobot ya Bu, titik berat. Menurut saya tadi sudah lumayan maksimal, tapi kalau mau dimaksimalkan lagi kayaknya bakal lebih bagus ini ke depannya. Saya tunggu nanti proses ke depannya kalau Ibu Hesti melakukan lagi proses tersebut ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bu Hesti untuk hari ini proses coaching kita. Saya sebagai observer sangat luar biasa yang penampilan Bu Hesti ini mengcoaching seorang coach ini. Terima kasih Bu Hesti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.